Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dedi Mansa. Saya dari IKT kelas D semester 5. Jadi sebelumnya saya membuat video ini untuk menyelesaikan tugas akhir semester di MK Pemikiran Tafsir Modern Kontemporer. Saya mohon izin dulu kepada dosen pengampu untuk menyampaikan materi saya terkait tentang pemikiran Fazlur Rahman. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa mawala amma ba'du. Sebelum kita masuk ke ke pemikiran Fazlur Rahman, terlebih dahulu saya akan menjelaskan sedikit tentang biografi beliau gitu. Jadi Fazlur Rahman ini berasal dari Pakistan. Dia termasuk ulama yang sangat rasional dalam pemikirannya gitu. Jadi beliau lahir pada tanggal 21 September 1919 Masehi atau bertepatan dengan 1318 Hijriah gitu, di daerah Hazraj yang berasal dari Pakistan gitu. Jadi beliau ini termasuk dari kalangan yang keluarganya itu paham agama gitu, yang berasal dari keluarga yang paham agama. Bapaknya bernama Maulana Shahab ad-Din. Nah, karena beliau dari kalangan yang paham agama, jadi pada usia 10 tahun beliau itu sudah menghafal Al-Quran gitu. Nah, saking berpengaruhnya ya namanya keluarga tersebut gitu. Nah, beliau ini termasuk ulama yang sangat berpengaruh di dunia Islam maupun dunia barat gitu, terutama di daerah Indonesia gitu. Banyak sekali pemikir-pemikir Indonesia yang mengikuti daripada alur pemikiran dari Fazlur Rahman gitu. Salah satunya itu adalah Nurholis Majid atau bisa disapa dengan Cak Nur. Yang bisa kita kenal kalau dia berasal dari kalangan HMI gitu. Kemudian itu aja terkait dengan biografi singkat daripada Fazlur Rahman. Jadi intinya di sini saya akan menjelaskan tentang pemikiran beliau lah. Nah, jadi saya akan jelaskan sedikit tentang pandangan beliau terhadap Al-Quran gitu. Jadi Al-Quran menurut Fazlur Rahman itu adalah respon ilahi melalui ingatan dan pikiran Nabi Muhammad SAW kepada moral sosial Arab pada masa Nabi Muhammad SAW. Nah, jadi Al-Quran itu menurut pandangan Fazlur Rahman adalah respon ilahi terhadap bangsa Arab. Artinya di sini ketika ada tingkah laku bangsa Arab, baik itu perkataan, perbuatan yang berkaitan dengan kebaikan maupun keburukan, maka Al-Quran di sana, maka Allah akan merespon bangsa Arab itu dengan menurunkan Al-Quran di sini dengan cara berangsur-angsur lah, kira-kira seperti itulah pandangan beliau. Kemudian terhadap kritikan terhadap ulama-ulama klasik itu sehingga menimbulkan teori baru menurut Fazlur Rahman itu. Dia sangat mengkritisi terhadap penafsiran ulama-ulama klasik. Karena kenapa? Karena kebanyakan daripada ulama-ulama klasik itu dari penafsirannya itu belum bisa menjadi solusi daripada kondisi Al-Quran sekarang gitu. Nah, inilah yang dikritisi oleh Fazlur Rahman. Nah, dia mengatakan bahwa seharusnya Al-Quran itu ditafsirkan itu kayak gimana gitu. Dia menyatakan bahwa untuk memahami dan menafsirkan Al-Quran dibutuhkan kajian terhadap sisi historis dan menyajikan problem kekinian ke konteks turunnya Al-Quran. Nah, seharusnya Al-Quran itu seperti ini, kata Fazlur Rahman gitu. Seharusnya Al-Quran itu harus bisa menjadi solusi di mana saja dan kapan saja gitu. Nah, kemudian dari pemikirannya ini, dari pernyataannya tadi gitu, menimbulkan sebuah teori yang bernama teori double movement. Nah, ini sangat terkenal sekali pemikiran atau teori double movement ini di kalangan ulama atau di kalangan intelektual gitu, atau kalangan para mahasiswa atau sarjana lah. Nah,
Jadi teori double movement itu tak bisa dikatakan dengan teori gerakan ganda. Maksudnya itu adalah yang dimana Al-Quran itu kita lihat dari sisi sekarang, kemudian kita menuju ke masa Al-Quran itu diturunkan, kemudian kita kembalikan ke masa kekinian. Itu maksud daripada tujuan daripada teori double movement tersebut. Nah, dalam teori double movement ini gitu, ada dua gerakan di sana yang dipakai, makanya digunakan double movement, gerakan ganda, dua gerakan lah. Nah, gerakan yang pertama maksudnya adalah untuk memahami arti dan makna teks, sekaligus memahami situasi dan kondisi di mana Al-Quran diturunkan gitu. Jadi gerakan pertama ini yang difokuskan di sini adalah makna teks dari segi arti gitu. Kemudian makna teks dari segi situasi dan kondisi teks itu diturunkan gitu. Nah, yang kedua, gerakan kedua itu dengan maksudnya itu adalah untuk mencari pesan inti atau tujuan umum, atau dalam kurung, atau maksudnya adalah pesan moral yang mendasari teks itu diturunkan, kemudian diaplikasikan atau kemudian ditarik teks itu ke masa kekinian. Nah, gerakan yang kedua ini yang difokuskan kepada inti pesan tersebut, inti pesannya itu kebaikannya untuk apa gitu. Karena kan Islam ini kan datang sebagai kebaikan, solusi untuk kebaikan manusia. Nah, inilah pesan yang kedua, inilah inti daripada Al-Quran itu gitu, menurut pandangan Fazlur Rahman. Nah, itulah daripada pemikiran yang sangat terkenal, itu adalah double movement. Kemudian saya mengambil di sini adalah contoh penafsiran daripada Fazlur Rahman, itu berkaitan dengan yang berkaitan dengan poligami gitu. Nah, di sana kan di dalam ayat surah An-Nisa itu dijelaskan tentang masalah poligami, yang mengatakan bismillahirrahmanirrahim, fa in khiftum alla taqasitu fil yatama fankihu ma tabalakum minan nisa masna wa sulasa wa ruba wa in khiftum alla ta'dilu fawahidah aw ma malakat aymanukum zalika adana alla ta'ulu. Nah, jadi di dalam ayat ini mengisyaratkan bahwa poligami itu dibolehkan dengan dasar dia itu harus berlaku adil gitu. Dia boleh berpoligami 4, 3, 2 gitu. 2, 3, 4 gitu. Kalau dia tidak bisa melakukan dengan adil, maka satu saja menurut pandangan Al-Quran gitu. Kemudian menurut pandangan Fazlur Rahman gitu, bahwa di sini ada pembatasan menurutnya gitu. Karena pada awal keislaman itu Al-Quran itu, atau pada awal keislaman itu pernikahan itu dibolehkan berapapun di sana. Entah itu 5, 4, 10 dan berapapun yang diinginkan gitu orang-orang Arab pada waktu itu. Kemudian Al-Quran di sini turun sebagai pembatas di sini, yaitu dengan 4. Nah, batas yang keempat ini itu dimaksud dengan gerakan pertama tadi gitu, gerakan pertama. Nah, gerakan yang pertama ini adalah batas yang keempat ini datang sebagai pembatasan yang pertama. Kemudian kalau tidak bisa adil bahasanya Al-Quran itu kan, maka satu saja. Nah, bahasanya satu saja ini menurut pandangan Fazlur Rahman adalah gerakan yang kedua gitu. Gerakan yang kedua tadi yang melihat daripada segi moral kebaikan gitu. Maka menurut pandangan Fazlur Rahman yang dimaksud dengan poligami dalam ayat ini adalah monogami gitu, yaitu adalah satu. Karena yang ingin, makanya kalau sekarang gitu menurut pandangan Fazlur Rahman, bahwa poligami itu harusnya itu yang dimaksud dengan ayat ini adalah satu gitu, maka nggak boleh kita melakukan pernikahan 2, 3, 4 kalau sekarang, kondisi sekarang gitu, menurut pandangan Fazlur Rahman. Nah, karena ia memahami bahwa ayat poligami di sini adalah yang dimaksud dengan monogami, sama seperti meminum khamr. Minum khamr itu adalah dengan cara bertahap-tahap gitu.
Yang pertama dibolehkan, yang kedua diringankan, diboleh tapi ada alasan-alasan. Kemudian yang keempat itu, yang ketiga itu adalah pengharaman. Nah, seperti inilah yang dimaksud dengan teori double movement, pembatasan ini, sehingga ayat tersebut yang dimaksud adalah monogami. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Tentang pemikiran Fazlur Rahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.